Bab 1570. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki dari pantai terdekat. Sial. Ada orang lain di pulau ini. Daryl mendengarkan langkah kaki, dan pikirannya menjadi kosong. Jadi, ada orang di pulau ini. Dia merasakan bahwa orang itu adalah seorang elit, mereka bisa berada di level Heaven Ascension. Sial. Bukankah ini pulau terpencil? Aku pergi sendiri tadi malam, dan tidak ada seorang pun di pulau itu. Daryl dengan cepat mengambil pil penekan daya dan menelannya. Pil Power Suppression bisa menyembunyikan kekuatan sejati seorang kultivator. Daryl mengambilnya karena dia ingin berhati-hati, bukan karena dia takut. Tidak masalah siapa yang ada di pulau itu, Daryl tahu bahwa dia harus berhati-hati. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Bagaimanapun, dia cukup terkenal di 9 benua. Dia sebaiknya tidak mengungkapkan identitasnya. Suara mendesing. Setelah Daryl meminum pil Power Suppression, dia melihat sosok seksi terbang ke arahnya dari laut. Dia terlalu cepat, dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Daryl. Terkesiap. Daryl tercengang, dia menarik napas tajam dari udara dingin. Wanita itu terlihat sangat seksi. Dia tampak seperti berusia 30-an. Dia sangat cantik dengan temperamen dingin, dan dia mengenakan gaun ungu muda yang panjang. Dia tampak seperti peri. Bagus. Sangat cantik. Sungguh menakjubkan yang tiada taranya. Gaun wanita itu berpotongan rendah. Tato kilin di dadanya terlihat jelas. Itu benar, wanita itu memiliki tato kilin. Kekuatan wanita itu semakin mengejutkan Daryl. Dia sudah berada di level Heaven Ascension. Astaga, elit kenaikan surga. Daryl sangat terkejut. Dia terkejut bertemu dengan seorang kultivator wanita, yang telah mencapai tingkat Heaven Ascension, di pulau terpencil di lautan luas. Wanita itu memasang wajah poker saat dia menatap Daryl. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Wanita itu bertanya dengan lembut. Dia terdengar sangat baik, tetapi dia berbicara dengan nada dingin. Wanita itu telah mencoba mengambil kekuatan Daryl secara diam-diam. Martial Saint level 3. Wanita itu tidak menyadari bahwa Daryl telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Meneguk. Daryl menelan ludahnya tanpa sadar saat melihat wanita cantik itu. Pikirannya mencoba memproses pikirannya dengan cepat. Dia tidak yakin apakah wanita cantik itu adalah teman atau musuh, jadi dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang dirinya. Daryl menggaruk kepalanya dan memutar matanya saat dia mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Dia mulai mengoceh. Saya seorang nelayan. Kemarin, saya pergi memancing dan menghadapi badai. Perahu saya hancur, begitulah aku berakhir di pulau terpencil ini. Seorang nelayan. Wanita cantik berbaju ungu itu mengernyitkan alisnya curiga. Seorang nelayan tingkat Martial Saint. Apakah kamu berbohong? Dia segera melepaskan nafas aura yang agung. Daryl merasa sulit bernapas di bawah tekanan aura. Aku tidak membohongimu. Daryl sangat cemas. Saya benar-benar seorang nelayan. Ketika saya masih sangat muda, saya bertemu dengan seorang pria aneh dari dunia kultivator, dan dia memberikan beberapa teknik kultivasi kepada saya. Saya menjelajahi dan berlatih sendiri sebelum mencapai level ini. Daryl terlihat serius, tapi dia sedikit gelisah saat mengatakan itu. Wanita cantik itu terlalu kuat. Dia tahu bahwa dia bukan lawannya, bahkan ketika dia dalam kekuatan penuhnya, apalagi ketika dia belum memulihkan energi internalnya. Daryl sangat ingin pergi dengan cepat sehingga dia bisa kembali ke IVT dan Permaisuri. Bab 1572. Senior. Tidak, kakak peri, aku akan pergi sekarang jika tidak ada lagi yang kau butuhkan, kata Daryl sopan. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Awalnya, Daryl ingin memanggil wanita itu sebagai seniornya, tetapi dia tidak berpikir itu benar, jadi dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri dan memanggilnya saudara perempuan peri. Tamparan. Setelah Daryl mengambil 2 langkah, wanita berbaju ungu panjang itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Daryl. Dia melangkah maju, meraih Daryl dan terbang menuju laut. Daryl terkejut dan marah. Wanita itu telah menekan energi internalnya, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Adik peri,
Apa yang kamu lakukan? Saya hanya seorang nelayan, tolong jangan bunuh aku. Daryl berteriak sambil berpura-pura sangat ketakutan. Wanita cantik berbaju ungu menjawab datar, jangan berteriak. Aku tidak akan membunuhmu. Mengapa membawa saya jika Anda tidak akan membunuh saya? Daryl bergumam dalam hati ketika dia dibawa ke pantai. Dia terkejut ketika melihat pemandangan di tepi pantai. Dia tersentak saat seluruh tubuhnya membeku dalam sekejap. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Oh, sial. Mulutnya terbuka lebar, dan dia menggosok matanya dengan tidak percaya. Beberapa ribu kapal telah berlabuh padat di pantai di depannya. Itu benar, ada beberapa ribu kapal di sana. Puluhan ribu orang berdiri rapi berbaris di setiap kapal. Mereka mengenakan jubah seragam, tetapi warnanya berbeda, emas, hijau, merah, biru, dan kuning. Jelas bahwa mereka adalah murid dari sekte tertentu. Tapi sekte macam apa ini? Daryl bingung ketika dia melihat itu. Sekte macam apa yang memiliki beberapa ribu kapal dan puluhan ribu murid? Wanita cantik berbaju ungu itu membawa Daryl ke sebuah kapal besar. Kapal besar itu jauh lebih besar dari kapal-kapal lain. Puluhan murid berdiri rapi di kedua sisi geladak, masing-masing dari mereka memiliki pedang panjang. Mereka tampil mendominasi, menguasai. Begitu mereka mendarat di kapal, para murid langsung berlutut di depan wanita cantik berbaju ungu itu. Sepertinya mereka bahkan harus menahan napas dengan hati-hati. Terbukti, wanita cantik berbaju ungu itu memiliki posisi terhormat di sekte tersebut. Kalau tidak, para murid tidak akan berperilaku begitu patuh ketika mereka melihatnya. Menguasai. Daryl tidak panik. Dia mengamati kapal dan melihat sebuah bendera besar dengan sulaman pohon yang menjulang tinggi di atasnya. Ada dua karakter di bendera, Celestial Wood. Kayu surgawi. Apakah itu nama sekte? Saya tidak ingat sekte Celestial Wood di salah satu dari 9 benua. Daryl bergumam dalam hatinya. Kemudian dia melihat wanita cantik dengan gaun ungu dan bertanya, kamu. Wanita itu memotongnya. Siapa namamu? Aku. Daryl menggaruk kepalanya ketika dia mencoba memikirkan sesuatu dengan cepat. Kemudian, dia berkata, nama saya Darren Darby. Dia memalsukan nama karena dia sengaja menyembunyikan identitas dan kekuatannya yang sebenarnya. Darren Darby. Wanita cantik itu mengulangi nama itu di dalam hatinya, dan kemudian dia memeriksa Daryl dengan cermat. Dia bertanya, apakah kamu ingin menjadi muridku? Dia telah melihat pemuda di depannya menembakkan dahan melewati seekor kelinci dari jarak beberapa ratus meter. Dia yakin bahwa dia adalah bakat besar dengan latar belakang seni bela diri yang mendalam. Hah? Murid-murid lain segera memandang Daryl dengan cemburu. Siapa anak ini? Mengapa guru mengambil dia sebagai muridnya? Guru selalu sombong. Dia tidak akan menghargai siapapun, tidak peduli seberapa baik orang itu dalam segala hal. Apa yang terjadi hari ini? Apa? Seorang magang. Daryl tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit. Saudari peri, saya hanya seorang nelayan. Harapan terbesar saya adalah memiliki kehidupan yang mudah dan stabil. Saya ingin menikah dan punya anak. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi murid siapapun. Apakah itu lelucon? Dia adalah Master Sekte Gerbang Elysium yang terhormat. Kekuatannya mendekati level Heaven Ascension. Apa yang dia butuhkan seorang master? Lebih penting lagi, Daryl selalu menganggap Fort South sebagai satu-satunya tuannya. Bab 1573. Apa? Apakah saya mendengarnya dengan benar? Anak ini tidak mau menjadi muridku. Murid-murid lain memiliki ekspresi kompleks di wajah mereka, beberapa dari mereka menatap Daryl dengan aneh. Ini adalah pertama kalinya tuan mereka menawarkan untuk mengambil seorang murid, namun anak itu menolaknya dengan kasar. Apakah dia gila? Kamu tidak ingin menjadi muridku? Wanita cantik dengan gaun ungu sedikit mengernyit dan berkata, Darren, kamu adalah seorang kultivator, bagaimana mungkin Anda bersedia menjadi nelayan? Anda tidak bisa menjadi pecundang. Saya pikir Anda memiliki latar belakang yang baik. Itu sebabnya saya menawarkan untuk menerima Anda sebagai murid saya. Dia sombong dan angkuh ketika dia mengatakan itu. Apakah kamu tahu siapa aku?
Apakah Anda tahu berapa banyak orang di 9 benua ini yang ingin menjadi murid saya? Ya. Daryl bertanya dengan bingung, bolehkah aku bertanya siapa kamu, suster peri? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Wanita cantik itu tersenyum dan berkata dengan arogan, pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Suci-Suci? Sekte Suci-Suci. Daryl bergidik, dia tercengang. Daryl mengingat saat ketika dia secara tidak sengaja dikirim ke Moana Utara oleh amulet perjalanan ajaib IVT. Ketika Daryl sembuh di tanah berkah petani surgawi, Surong biasa minum dan mengobrol dengannya. Surong telah memberitahu Daryl tentang banyak peristiwa di Moana Utara, dan dia telah menyebutkan Sekte Suci-Suci. Sekte Suci-Suci adalah salah satu sekte di Moana Utara, dan telah ada selama ribuan tahun. Dikabarkan telah didirikan oleh Yang Mulia yang berdaulat. Mereka memiliki banyak master sekte terkenal, dan mereka sangat kuat di Moana Utara. Daryl menatap wanita cantik dengan gaun ungu di depannya dengan kaget saat dia memikirkan percakapan yang dia lakukan di masa lalu. Mungkinkah dia menjadi master sekte suci-suci saat ini? Wanita cantik itu mengira Daryl tidak menyadari keberadaan sekte suci-suci ketika dia melihat ekspresinya yang tercengang. Jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, sekte suci-suci adalah salah satu sekte dengan peringkat tertinggi di 9 benua. Celestial Wood Altar adalah salah satu dari brand altar di bawah Holy Saint Sect, dan aku adalah altar master. Saya Diana Olsen. Wajah cantik Diana terlihat mengesankan saat mengatakan itu. Sekte suci-suci memiliki beberapa ratus ribu murid, dan mereka dibagi menjadi 5 altar cabang. 5 altar cabang diberi nama sesuai dengan elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, dan mereka disebut emas Ryukin, kayu surgawi, air kemenangan, api ajaib, dan bumi agung. Masing-masing altar cabang memiliki lebih dari 10.000 murid, dan Diana adalah master altar kayu surgawi. Tentu saja, Master Sekte Holy Saint Sekte adalah karakter paling penting dalam sekte tersebut, dan dia memimpin 5 brand altar masters. Diana adalah master altar kayu surgawi, jadi para murid sangat hormat ketika mereka melihatnya. Daryl menghela nafas pelan sebelum dia tersenyum ketika mendengar itu. Dia pikir Diana adalah master sekte suci-suci, tetapi dia hanya master altar cabang. Namun, sekte suci-suci sangat kuat, dan bahkan master altar cabang mereka telah mencapai elit tingkat kenaikan surga. Akankah master sekte mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan? Nah, Darren, saya pikir Anda cukup baik, jadi saya ingin menawarkan Anda kesempatan untuk menjadi murid saya. Saya harap Anda tidak akan menolak tawaran ini. Diana berkata sambil mengamati Daryl dari dekat. Diana menjaga wajah tetap lurus, tetapi dia sangat bersemangat. Darren telah mencapai tingkat martial saint di usia yang begitu muda dengan belajar sendiri, akan sangat disayangkan jika dia tetap menjadi nelayan dengan bakat yang begitu besar. Daryl merenungkan itu. Dia tampak ragu-ragu, tetapi dia sangat cemas. Sial. Diana mengira dia adalah seorang nelayan, jadi dia bersikeras mengambilnya sebagai muridnya karena niat baik. Apa yang harus saya lakukan? Daryl memaksakan senyum gugup di wajahnya. Altar Master, saya terlalu terbiasa berjiwa bebas. Saya tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan sekte, apalagi menjadi murid seseorang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tiba-tiba, Daryl memikirkan sesuatu dan dengan hati-hati bertanya, ngomong-ngomong, kamu adalah sosok yang baik dan hebat. Apakah Anda pikir Anda bisa memberi saya perahu sehingga saya bisa kembali ke daratan? Terkesiap. Seluruh dek terdiam. Para murid mengunci mata mereka ke Daryl erat. Guru telah menawarinya untuk menjadi murid untuk kedua kalinya, namun dia menolak lagi. Sebagai salah satu dari 5 altar master dari Holy Saint Sekte, Diana tidak hanya mampu tetapi dia juga dikenal karena kecantikan dan pesonanya. Setiap kali mereka mengadakan drive rekrutmen murid mereka, semua orang mencoba yang terbaik untuk menjadi muridnya. Mereka terperanjat saat pemuda itu menolak tawaran Diana dengan begitu ketus. Dia tidak hanya menolak tawarannya, tetapi dia bahkan meminta perahu dari guru dengan sangat nakal. Pemuda itu terlalu berani. Wajah cantik Diana tiba-tiba menjadi muram.
Dia malu karena pemuda itu telah menolaknya di depan murid-muridnya. Bab 1574. Untuk sesaat, suasana di kapal besar itu sangat khusyuk, semua murid menahan napas. Akhirnya, setelah 10 detik, Diana terkekeh. Dia memandang Daryl dan berkata, "Darren, jika kamu tidak ingin menjadi muridku, maka kita tidak akan berhubungan sama sekali. Jika demikian, mengapa saya memberi Anda perahu?" Kemudian, wajahnya memucat. "Saya dapat memberitahu Anda bahwa kami lebih dari 10.000 kilometer jauhnya dari daratan. Bahkan jika Anda seorang Martial Saint, Anda hanya akan bertahan setengah jalan jika Anda terbang kembali. Anda mungkin mati karena kelaparan atau tenggelam. Satu-satunya kesempatanmu untuk selamat dari pulau ini adalah menjadi muridku." Betapa pelitnya dia. "Saya hanya meminta perahu. Tidak apa-apa jika dia tidak mau memberikannya kepada saya karena saya telah menolak untuk menjadi muridnya. Mengapa dia mencoba menakut-nakuti saya?" Namun, Diana benar. Daratan lebih dari 10.000 kilometer jauhnya dari pulau itu, jadi tidak mungkin baginya untuk terbang kembali dengan Yvette dan Permaisuri menjadi dua. Daryl memiliki Rocky, tetapi makhluk itu telah terluka parah selama pertempuran sengit di Royal City. Sepertinya Daryl tidak punya pilihan. Dia harus setuju untuk menjadi murid wanita itu agar dia bisa meninggalkan pulau terpencil itu. Daryl membungkuk pada wanita itu. Murid Darren memberi penghormatan kepada guru. Diana mengangguk puas. "Sangat baik. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Berlutut, apakah kamu tidak tahu aturannya?" Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari belakangnya saat seorang murid laki-laki tampan muncul dan menendang lutut Daryl. Berdebar. Daryl jatuh berlutut tak terkendali. Daryl kesal. Dia menoleh dan melihat seorang murid laki-laki di belakangnya. Dia berdiri di sana dengan tangan terlipat, dan dia tampak bangga. Pria itu tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia tampan, dan dia tampak memiliki temperamen yang baik. Dia adalah murid paling senior Diana, Harvey Wave. Harvey telah menjadi murid Diana selama 7 atau 8 tahun. Dia memiliki bakat yang hebat, dan Diana selalu menyayanginya. Akibatnya, dia menjadi sangat sombong. Dia kesal ketika Daryl berperilaku begitu acuh tak acuh ketika tuannya membuat pengecualian untuk mengambil Daryl sebagai muridnya. Dia telah kehilangan itu ketika Daryl tidak berlutut saat dia menyapa Diana sebagai tuannya. "Apa yang kamu lihat?" Saat dia merasakan ketidakpuasan Daryl, Harvey berkata dengan dingin, "Saya kakak senior sulung Anda. Kamu harus tahu aturannya saat bertemu denganku lain kali." Setelah itu, Harvey mendesaknya dengan tidak sabar. "Maukah kamu bersujud kepada guru?" Diana, yang berada di sebelahnya, menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Dia tetap memasang wajah datar. Meskipun Darren telah setuju untuk menjadi muridnya, dia telah berperilaku cukup kasar ketika dia tidak berlutut padanya di depan begitu banyak orang. Namun, dia tidak bisa menunjukkan itu padanya karena dia adalah tuannya. Diana senang Harvey bisa mendidik Daryl atas namanya sebagai kakak senior sulungnya. Daryl mengepalkan tangannya erat-erat. Dia adalah master sekte gerbang Elysium, dia merasa dirugikan ketika dia dipaksa menjadi murid Diana. Dia bahkan lebih kesal ketika dia harus menderita penghinaan dari murid Diana juga. Jika dia sendirian, Daryl tidak akan mentolerir sikap Harvey yang kurang ajar, tetapi dia hanya bisa menekan amarah dalam dirinya ketika dia memikirkan Yvette dan Permaisuri. "Lupakan. Saya hanya akan berlutut karena saya memberi penghormatan kepada seorang master." Daryl menghela nafas saat dia memproses pikirannya. "Tolong terima penghormatan saya kepada Anda, guru. Saya tidak pernah terlibat dalam dunia kultivasi, jadi saya tidak tahu aturannya. Mohon terima permohonan maaf saya." Diana akhirnya tersenyum setelah Daryl berlutut di depannya. "Kamu harus berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali, komentar Harvey tidak setuju. Kemudian dia melanjutkan dengan dingin, "Apakah kamu pikir semuanya akan berakhir setelah kamu hanya berlutut sekali? Apakah kamu sedang bercanda?" "Harvey." Diana menyela Harvey saat dia menatap Daryl sambil tersenyum. Dia bilang dia tidak tahu aturannya karena dia belum pernah berkecimpung di dunia kultivasi. "Jangan terlalu tegang tentang hal itu." Diana mengangkat tangannya,
dan Daryl merasakan kekuatan lembut mengangkatnya. Bab 1575. Harvey merasa kesal ketika dia melihat bagaimana tuannya menyayangi Daryl. Dia tidak bisa memahami mengapa tuannya akan menjilat seorang nelayan belaka. Daryl mengabaikan tatapan Harvey. Dia melihat sekeliling dan melihat murid-murid altar kayu surgawi dan murid-murid lainnya dari 4 altar cabang lainnya saat mereka memindahkan barang-barang ke kapal dengan tertib. Kebanyakan dari mereka adalah mayat si Enchanted Beast. Pasti ada ratusan dan ribuan dari mereka, tumpukan mayat setinggi gunung kecil, yang mengerikan. Begitu banyak si Enchanted Beast. Di bawah keterkejutan yang hebat, Daryl menduga bahwa murid-murid sekte suci-suci itu pasti telah pergi ke pulau terpencil untuk ujian, dan tujuan mereka mungkin adalah untuk membunuh binatang buas laut. Daryl segera memeriksa sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa ujung paling selatan dari pulau kecil itu adalah dataran terbuka. Itu adalah habitat yang cocok untuk si Enchanted Beast. Gua Daryl berada di sisi utara pulau kecil itu. Topografi daerah itu lebih rumit, sehingga si Enchanted Beast jarang mendekati tempat itu. Si Enchanted Beast yang dia temui sebelumnya mungkin mencoba melarikan diri dari murid-murid sekte suci-suci. Itu pasti mencapai bagian utara pulau kecil, dan kemudian Daryl bertemu dengannya secara kebetulan. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Menguasai. Saat Daryl merenungkan hal itu, seorang murid altar kayu surgawi berjalan maju dengan tergesa-gesa, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Murid itu memandang Diana dan berkata dengan hormat, percobaan 2 hari telah berakhir, dan hasilnya telah dihitung. Celestial Wood Altar telah memperoleh total 1080 eliksir alkimia internal dari si Enchanted Beast. Wow! Murid-murid lain bertepuk tangan. 1000. Lebih dari 1000 si Enchanted Beast internal alchemy elixir. Dengan kata lain, Celestial Wood Altar telah membunuh lebih dari 1000 si Enchanted Beast. Daryl benar-benar terpana. Dia sangat terkejut sehingga rahangnya jatuh. Dia pernah melawan si Enchanted Beast sebelumnya, jadi Daryl tahu kekuatannya. Tidak mudah baginya untuk membunuh binatang itu setelah dia terluka. Namun, para murid altar kayu surgawi telah berhasil membunuh lebih dari 1000 si Enchanted Beast dalam 2 hari. Altar kayu surgawi adalah altar cabang sekte suci-suci, tetapi mereka telah berhasil membunuh begitu banyak makhluk. Jika seluruh Holy Saint sekte mengambil tindakan, mereka bisa saja memusnahkan semua si Enchanted Beast di dekatnya. Sekte suci-suci memang salah satu sekte terbaik di benua Moana Utara, mereka sangat tangguh. Bagus. Diana memiliki senyum di wajahnya, dia dalam suasana hati yang baik saat dia melihat sekelilingnya. Semua orang telah bekerja keras selama 2 hari terakhir ujian. Kalian semua akan diberi hadiah setelah kami kembali ke sekte besok. Terima kasih Tuan. Para murid berada di atas bulan, mereka berlutut dan bersorak. Darren. Diana memandang Daryl sambil tersenyum dan berkata, biarkan kakak laki-lakimu mengajakmu berkeliling dan membawamu ke kabin untuk beristirahat. Ikutlah dengan kami besok untuk kembali ke sekte. Ya Tuan. Daryl tersenyum pahit sambil mengangguk. Daryl mengingat sesuatu dan buru-buru berkata, omong-omong, Tuan, istri dan ibu mertua saya masih berada di gua di dekatnya. Bisakah kita membawa mereka? Apa? Istri dan ibu mertua. Diana tercengang, matanya tampak terkejut. Kamu sudah menikah, dan Anda mengajak istri dan ibu mertua Anda keluar untuk memancing. Saya tidak punya pilihan. Daryl menggaruk kepalanya dan tersenyum. Hidup itu sulit.